Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna afdhalal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para penyimak, alhamdulillah, di hari yang mulia dan hari yang berbahagia ini kami ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amalan kita semua, dijadikan amalan kita khalisatan liwajhil karim, ikhlas semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini, yang mana tema kita insyaallah ta'ala, Ramadan telah berlalu, apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Apa yang akan kita perbuat sehabis Ramadan ini? Apa yang kita lakukan? Karena ingat, kalau dahulu para salaf kita rahmatullahi alaihim, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan sebelum tiba Ramadan agar mereka sampai di bulan Ramadan. Kemudian berdoa lagi 6 bulan bagaimana Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diterimanya amalan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Dikala Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di Ramadan, baik siangnya maupun malamnya. Apa selanjutnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan di dalam sahihnya babu qawlih, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu
sampai datang al-yaqin. Qala Salim. Salim berkata, al-yaqin al-maut. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Jadi kapan kita mati, barulah ibadah itu selesai. Sebelum kita mati, maka ibadah tidak pernah akan selesai. Terus akan berlanjut. Tidak ada hentinya. Jadi al-yaqin ma'nahu al-maut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam tafsirnya tentang ayat ini, al-faidatu fi hadza. Faedah dalam ayat ini apa? Annahu law qala. Itu andai kata Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbak. Beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu. Mutlaq. Disebut secara mutlak. Tidak dikatakan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Thumma abadahu marratan wahidah. Lalu orang ada yang beribadah sekali saja. Karena muti'an, berarti orang itu dikatakan taat. Tapi ketika dikatakan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai tiba al-yaqin al-maut, kana ma'nahu, maka di sini maknanya apa? La tufariq hadza hatta tamut. Jangan engkau tinggalkan ibadah itu sampai engkau meninggal dunia. Maka lihat, Nabi alaihissalatu wassalam, wasiat terakhir beliau sebelum beliau wafat, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? As-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat beserta budak-budak kalian, hamba-hamba sahaya kalian. Perhatikan mereka. Ya, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat kalian, jaga salat. Maka jangan sampai kita menafsirkan ayat ini dengan hawa nafsu kita, kemauan kita. Jadi kalau sudah sampai derajat yakin sudah enggak lagi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini salah tentunya. Jadi al-yaqin di sini ma'nahu al-maut, sampai tiba kematian. Kapan orang mati baru dia selesai beribadah. Maka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya beliau pingsan. Begitu beliau siuman, beliau bertanya, "As-sallan nas?" Apakah orang sudah sholat? Qalu la hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah, mereka menantimu. Dan inilah dia, ya, waliullah azza wa jalla, walinya Allah azza wa jalla, orang yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada, ya, di antara makhluk Allah, hamba Allah azza wa jalla ini, dia karena sampai ke derajat ma'rifat tidak lagi sholat. Yang penting ingat-ingat sudah dikatakan sholat. Allahul musta'an. Karena ingat, yang namanya sholat aqwalun wa af'alun wa niyatun. Ucapan, perbuatan, kemudian niat. Muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Itulah yang dikatakan sholat. Ya. Adapun ingat-ingat itu bukan dikatakan sholat. Jadi tidak ada istilah tamat sholat. Tidak ada. Kapan orang meninggal dunia, barulah dia selesai melaksanakan seluruh macam bentuk ibadah. Kenapa? Karena ketika dia sudah meninggal dunia, sudah tidak mukallaf lagi, sudah tidak ada beban lagi. Tapi selama orang itu masih hidup, maka Allah Azza wa Jalla katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut. Maka dengan kaidah ayat ini, apapun ibadah kita tidak boleh menghentikannya sampai mati itu menghentikan kita. Ketika kita mati, barulah selesai urusan kita di dunia ini, dan kita bersiap-siap untuk dihisab oleh Allah Azza wa Jalla.
Apa selanjutnya setelah Ramadan itu? Ramadan berlalu, apa selanjutnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di dalam sahihnya babul qasd wal mudawamah 'alal amal. Bab al-qasd, sederhana. Suluk at-tariq al-mu'tadilah, sederhana dalam beramal. Mengikuti jalan yang lurus dalam beramal. Dan tidak ada jalan yang lurus dalam beramal kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat ketika berwudu, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Ketika dalam salat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Kemudian dalam masalah haji, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara hajiku. Ambillah tata cara hajiku. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan babul qasd ay suluk at-tariq al-mu'tadilah. Bab mengikuti jalan yang lurus. Bab sederhana. Wal mudawamah 'alal amal. Sederhana, mengikuti jalan yang lurus, serta kontinu mengamalkannya, terus-menerus melaksanakannya, terus-menerus mengamalkannya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari, dzakara fihi 8 ahadits. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam bab ini menjelaskan ada 8 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antaranya dikatakan oleh Masruq, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayyul amal kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalan apa yang paling disukai oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Qalat daim, perbuatan yang terus-menerus. Qala qultu fi ayyi hin kana yaqum? Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun? Qala idza sami'a as-sarikh, apabila mendengar teriakan. Dan Ibnu Hajar mengatakan 8 hadis mukarrar, diulang-ulang. Wa fi ba'dhiha ziyadah ala ba'd. Dari jalur 8 hadis itu, sebagiannya ada tambahan. Wa muhassal mashtamalat alaih. Kesimpulan isi dari hadis yang 8 itu adalah al-hath ala mudawamatil amalis salih wa in qalla. Anjuran mengamalkan amal saleh meskipun sedikit. Dan ingat, amal itu saleh ketika melengkapi 2 syarat. Dan itu syarat yang mutlak. Syaratul awal, syarat yang pertama, ayyakuna khalisan lillahi azza wa jalla. Harus ikhlas karena Allah. Kita yang berbuat jangan jatuh dalam kesyirikan. Amalan yang kita perbuat jangan terkontaminasi, tercampuri oleh kesyirikan. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti dan mencontohi apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan dari 8 hadis tersebut, yaitu al-hath ala mudawamah, ala mudawamatil amalis salih, anjuran untuk terus-menerus melaksanakan amal saleh. Wa in qalla, meskipun sedikit. Kita lihat dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ni'mar rajul Abdullah. Abdullah itu laki-laki yang paling baik. Lau kana yaqumul lail. Andai kata terus-menerus melaksanakan salat malam. Kenapa? Salat malam sepekan, sebulan hilang. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi, ya, ketika ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, qalat adwamuha wa in qalla, yang terus-menerus meskipun jumlahnya sedikit. Jadi rutin meskipun sedikit. Itu paling dicintai oleh Allah azza wa jalla.
Wa annal jannata la yadkhuluha ahadun bi'amalihi bal bi rahmatillah. Bahwasanya surga itu ya tidak bisa dimasuki oleh siapapun kalau dia itu barter dengan amalannya, tukeran dengan amalan, dengan perbuatannya. Tapi seorang masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amal-amal saleh itu merupakan asbab, sebab-sebab untuk masuk ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kasihanilah diri kita. Jangan terpesona, jangan tertipu dengan amal kita. Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, taqabbal minna, terima dari kami. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ramadan berlalu. Apa selanjutnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menulis di dalam sahihnya, bab ahabbud din ilallah azza wa jalla adwamuhu. Bab agama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang terus menerus. Ibadah yang kontinu. Sebagaimana hadis yang tadi kita bawakan. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Amalan apa paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala adwamuha. Yang terus menerus. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, innama ahabbad daim lima'nayain. Kenapa Allah Azza wa Jalla mencintai amalan yang kontinu, yang terus-menerus itu? Karena sebab dua makna. Makna yang pertama, annat tarik lil amal ba'da dukhuli fihi. Orang yang meninggalkan suatu amal saleh padahal dia sudah melaksanakannya, tapi setelah itu dia atret, dia mundur. Kal mu'rid ba'dal wasl, seperti orang yang berpaling setelah dia berjalan. Fahu muta'arridun lidzam, maka orang-orang seperti itu ya akan terkena celaan. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam satu amal soleh, jangan ditinggalkan meskipun jumlahnya sedikit. Kasusnya sekarang bagaimana? Kalau kita sudah puasa Ramadan, ya kita puasanya 1 bulan ini, ya puasanya 1 bulan. Nah habis Ramadan jangan tidak berpuasa, ya meskipun mungkin hanya Syawal atau Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan, atau nanti tiba bulan Dzulqa'dah puasa Arafah atau puasa Tasu'a Asyura. Kasus yang lain, kita sudah sholat malam, terus berjamaah tiap malam, tarawih, witir. Nah, nanti malam, semalam, dan terus, jangan lupa witir, meskipun hanya 1 rakaat, apalagi 3 rakaat. Kita baca Quran di Ramadan. Nah, setelah Ramadan, jangan lupa baca Quran, terus baca Quran. Di Ramadan kita bersedekah, jangan lupa bersedekah terus meskipun sedikit. Nah, kalian sampai para salaf itu, mereka tiap hari selalu bersedekah meskipun hanya dengan kue, meskipun hanya dengan bakso, 1 biji bawang, mereka sedekah terus. Wahakadha. Jadi, kenapa sangat dicintai ibadah itu oleh Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus itu? Dengan 2 sebab. Pertama, kalau meninggalkannya, padahal sudah masuk ke dalamnya, ini seperti orang yang berpaling dan ini akan terkena celaan. Yang kedua, laisa man lazamal bab fi kulli yaumin waqtan, ya, laisa man lazamal bab fi kulli yaumin waqtan ma kama lazama yauman kamilan thumma qata. Tentu tidak akan sama orang yang terus-menerus setiap hari, ya,
tidak akan sama dengan orang yang ya sehari ada, sehari tidak ada. Satu amalan terus dikerjakan tanpa henti setiap hari, meskipun sedikit. Ini tentu tidak akan sama dengan sehari kerja, sebulan tidak. Tidak akan berbeda, tidak akan sama tentunya. Maka oleh karena itu, ahabbuddin ilallah azza wa jalla adwamu. Agama dan amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla yang terus-menerus. Dengan kasus-kasus dan contoh-contoh amal yang sudah kita perbuat di Ramadan, jangan terputus. Maka lihat, apa kata para ulama salaf? Bi'sal qaum la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Alangkah buruknya suatu kaum yang hanya kenal Allah azza wa jalla di bulan Ramadan semata. Habis Ramadan tidak lagi kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu musibah, satu bencana besar ketika kita hanya ingat Allah azza wa jalla, rajin ibadah di Ramadan, habis Ramadan tidak lagi beribadah. Ramadan berlalu, apa selanjutnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di dalam sahihnya firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah azza wa jalla firmankan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-127. Ketika Nabi Ibrahim menaikkan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Pondasi Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Rumah pertama yang diletakkan oleh Allah azza wa jalla di muka bumi ini adalah ya Makkah Al-Mukarramah, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Padahal belum itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun. Ya Rabb, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Rabb, aku letakkan dzurriyyati, keturunanku, di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, kering kerontang, tandus. Posisi Ka'bah sekarang ini. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang kau haramkan. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ingatlah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggikan bangunan Ka'bah. Ya, dibangun Ka'bah itu karena pondasi sudah ada. Demikian juga Ismail, ya. Keduanya berdoa kepada Allah azza wa jalla, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah bangunan kami ini. Innaka antas sami'ul alim, Engkau Maha mendengar ucapan kami dan Maha mengetahui perbuatan kami. Lantas Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa ta'ala menjelaskan, fahadha Ibrahim Khalilur Rahman. Inilah Ibrahim, kasih Allah azza wa jalla. Yabni a'zama baitin ala wajhil ard, dia bangun rumah, tempat beribadah kepada Allah azza wa jalla. Rumah yang paling agung di muka bumi ini. Dengan perintah Allah azza wa jalla dia membangun.
thumma yad'u rabbahu bil qabul. Dia pun masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata para ulama salaf membawakan athar tentang ayat ini? Qala Uhayb ibn al-Hurr rahimahullah ta'ala. Uhayb ibn al-Hurr rahimahullah ta'ala berkata, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tarfa'u qawaida baitir Rahman, engkau meninggikan dan membangun bangunan Ka'bah. Wa takhsha. Al-Uhayb ibn al-Wird rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika membaca ayat ini, beliau menangis. Ya Khalilur Rahman, hai kekasih Allah, tarfa'u qawaima baitir Rahman, engkau menaikkan bangunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anta musyfiqun alla yutaqabbal minka, dan engkau masih khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, mereka telah berbuat sebaik-baiknya, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lihat juga apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan mereka yang memberi sedekah, berbuat amal saleh, wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun? Apakah dimaksud yang mereka yang takut ini adalah yang berzina, mencuri? Qala la ya banatas Siddiq, tidak wahai putrinya Siddiq. Walakin humul ladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yutaqabbala minhum. Yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhaf alla yutaqabbala minhum. Ini maksud adalah orang-orang yang takut itu adalah mereka yang salat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah, tetapi mereka takut tidak diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sangat layak bagi kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana amalan kita penuh dengan kekotoran tentunya. Ramadan berlalu. Apa selanjutnya? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dalam babnya firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Kita tidak mungkin akan mendapatkan hidayah kalau sekiranya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kita petunjuk. Dikeluarkan hadits Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Dikatakan oleh Al-Bara', ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq. Aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam di kala perang Khandaq, atau disebut dengan perang Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab.
Yanqulu ma'ana turab. Nabi ikut mengangkut tanah untuk menggali parit atas dasar usul Salman Al-Farisi. Untuk menjaga pasukan-pasukan sekutunya orang-orang munafikin, sekutunya orang-orang Yahudi begitu, untuk tidak masuk ke kota Madinah. Nabi ikut memikul tanah sambil mengatakan, wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat hidayah. Karena ingat, hidayah itu taufik, yang memberikan orang taufik untuk menerima suatu amal saleh, menerima suatu kebenaran, adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita mengenal hidayah ada dua, hidayatul irsyad, membimbing, ini para alim, warathatul anbiya, para nabi bisa membimbing. Tapi untuk menjadikan orang memegang bimbingan yang ditunjuk itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Paman Nabi saja tidak bisa diberi hidayah oleh Nabi SAW, karena hidayah itu di tangan Allah. Nabi mengatakan, wallahi laulallah, demi Allah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak dapat hidayah. Wala sumna wala sallaina, kita tidak mungkin bisa puasa, kita tidak mungkin bisa sholat. Maka pujilah Allah Azza wa Jalla jikalau di Ramadan ini salat kita lancar, aman. Pujilah Allah Azza wa Jalla jikalau puasa kita pun lancar. Dan ini perlu kita pertahankan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita-wanita yang mengurai pintalan benangnya setelah dikuatkan. Kita sudah bersusah payah di bulan Ramadan untuk beramal saleh. Namun iyakah sehabis Ramadan begitu saja kita sia-siakan, lalaikan? Dan ingat, di antara tanda amalan itu dimakbul, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya diiringi dengan amalan-amalan saleh sesudahnya. Maka hani'an, thumma hani'an, beruntung dan beruntung orang-orang yang selalu introspek, periksa terus keimanannya. Karena ingat, yang menjadikan amalan ini turun, amalan ini naik, ini pengaruh dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu la yakhlaq, usang di dada-dada seorang di antara kalian. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana usangnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah perbaharui iman kalian di hati-hati kalian. Ya. Jadi dengan demikian, ya, yang perlu kita perhatikan adalah iman kita ini harus terus-menerus dikontrol sehingga kita bisa mempertahankan al-amal as-salihah, amal-amal saleh yang kita sudah perbuat di Ramadan ini. Semoga apa yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas amalan saleh, meskipun amalan saleh itu sedikit, dan jangan pandang sedikitnya, tetapi pandanglah dan perhatikanlah bagaimana amal itu bisa berkesinambungan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai bertanya jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Bagi para pemirsa
yang sudah ikut tergabung bisa bertanya melalui kolom komentar. Baik, kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Zul. Baik, kita angkat dulu satu pertanyaan di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya ini, Ustaz. Iya. Ini tadi pagi yang banyak tradisi sungkeman itu yang kalau posisinya ya format standar, yang orang tua duduk di kursi atau di kerja, ya yang anaknya yang lain duduk atau ini antri duduk, ya sungkemnya yang ya seperti yang kakinya pakai dengkul ini dengkul di lantai terus sungkem seperti itu, kira-kira itu kalau ada tetap dari itu kan kalau tinjauannya sesuai dengan Islam. Baik, itu saja. Ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita katakan bahwasanya tradisi sungkeman yang mengharuskan kita untuk menunduk ruku di hadapan orang tua, kita katakan bahwasanya ini tidak ada di dalam Islam. Ta'zim haqqullah azza wa jalla, pengagungan semacam ruku dan sujud hanya milik Allah azza wa jalla, tidak boleh kepada makhluk, harus hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu orang berbakti kepada orang tuanya tidak mengharuskan dia untuk berbuat melawan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu adat istiadat kalau berseberangan dengan syariat Islam, maka Islamlah yang harus kita dahulukan dan kedepankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan yang kita lupakan tadi, kapan sudah boleh puasa Syawal? Apa besok masih hari tasyrik? Tasyrik itu hanya untuk Idul Adha. Adapun Idul Fitri tidak ada tasyriknya. Boleh sudah mulai, sekaligus bisa meniatkan dua, yaitu puasa Senin sekaligus puasa Syawal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sudah masuk puasa Syawal. Apakah boleh kita niatkan puasa Syawal itu sekalian berniat mengganti puasa yang rusak karena mens? Kita katakan bahwasanya puasa wajib tidak bisa digabung dengan puasa sunnah. Ya, untuk menggagalkan puasa sunnah, tapi berharap pahalanya bisa. Maka laksanakanlah ya puasa wajib dulu jikalau sedikit, tapi mungkin 4 hari atau 5 hari atau 7 hari. Habiskan dulu yang wajib, setelah itu baru laksanakan Syawalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Pada bulan Ramadan pintu surga dibuka hingga hawa baiknya sampai ke dunia sehingga manusia bersemangat melakukan ibadah. Apakah benar demikian? Tidak benar. Yang ada dibuka selebar-lebarnya sampai tidak ada yang tertutup. Dan Allah Azza wa Jalla memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang cinta kebaikan, ayo mari. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai yang cinta keburukan, stop diri kalian. Itu yang ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa doa supaya kita tetap semangat dan istiqamah dalam beribadah di bulan Ramadan seperti di bulan Ramadan? Itulah dia tadi, ya, kita introspek iman kita dan berdoa, ya, seperti doanya Abu Darda, Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang ayah yang sudah cerai dan tidak menafkahi anaknya hingga dewasa? Dan bagaimanakah cara anak berbakti sedangkan saya tidak menyukai anaknya? Pertama, doakan bapak itu mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa atas segala-galanya. Maka kita, mana yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Ya, jangan sampai amalan keburukannya orang tua kita balas dengan keburukan juga. Tetapi ingatlah, ya, dia punya jasa lahirnya kita di dunia ini, itu merupakan jasa yang sudah luar biasa besarnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, mungkin yang ada yang ingin dipertanyakan. Baik.
Bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri pakai masker di daerah zona hijau? Kita katakan dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa memastikan hijau apa tidak, maka kita katakan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah sholat malam dengan bervariasi Ustaz? Misal malam ini 5 rakaat, besok 3 rakaat. Kita katakan tidak ada masalah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholatnya 13, pernah sholatnya 11, pernah sholatnya 9, pernah sholatnya 7, paling sedikit segi praktik. Tapi sisi ucapan Nabi memerintahkan ya sholatlah ya 13 atau sholatlah 7, sholatlah 3. Ya, siapa mau witir dengan 5 silakan witir dengan 5. Siapa mau witir dengan 3 silakan witir dengan 3. Siapa mau witir dengan 1 dengan 1. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menanti hati dengan baik setelah Ramadan? Menata hati. Menata hati ini mestinya atau harus dengan cara apa? Dengan terus mempelajari agama ini. Kitab Allah dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apakah memegang kemaluan membatalkan wudu? Kalau dengan nafsu dan syahwat, iya. Tapi kalau tidak, maka tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, baik, yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini, masih ada kesempatan kita untuk bertanya jawab. Baik, bagaimana ya hukum cium tangan ortu sambil membungkukkan badan? Kita katakan bahwasanya kalau orang ortunya tinggi, tidak bisa dia kecuali dengan dia membungkuk tangan, tidak ada masalah. Ya, tapi harus nunduk seperti itu dengan aturan seperti itu, maka tidak ada dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sah hukum sholatnya renggang? Sah. Ya, dikarenakan adanya wabah seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah sahur setelah azannya waktu di Android, akan tapi azan subuh belum terdengar di masjid setempat. Apa sebuah saya harus diqadha Ustaz? Kita katakan cek keluar saat itu. Kalau masih gelap daerah timur padahal tidak ada lampu sama sekali, berarti sah. Tapi kalau sudah gelap atau kalau sudah terang, berarti puasanya ya tidak sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan orang yang sudah umrah tinggal sama anaknya yang murtad? Pertama kita katakan ya kita harus mengingatkan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh tinggal dengan orang yang murtad jikalau dia tidak mau kembali kepada Islam. Ya, tinggal di negeri kafir kita tidak mampu melaksanakan ibadah kita haram. Tinggal dengan yang murtad tidak pernah kita ingatkan untuk kembali, bahkan senang dengan dia, maka di sini loyalitas kita perlu dipertanyakan. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bertanya, yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini, yang sudah ikut bertanya, silahkan kalau mau bertanya lagi, masih ada kesempatan kita beberapa saat untuk bertanya jawab. Baik. Berapa hari masa takbir Idul Fitri? Hanya dari malamnya atau setelah subuh sampai sholat saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Kemudian beristighfar buat orang tua yang telah meninggal. Apakah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim li abi atau ummi, atau mendoakannya? Doakan dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Hadha huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada qada tarawih yang terlewatkan karena sakit? Tidak perlu diqadha. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berjabat tangan dengan saudara perempuan bapak? Saudara perempuan bapak berarti bibi kita, tapi beda ibu. Ya,
kita katakan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada misan lahirin tadi pagi jam 8, apa wajib dikeluarkan zakat fitrnya? Tidak wajib. Kalau sebelum terbenam matahari kemarin, dia wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagi seorang muslimah, apa prioritas pelajari supaya bisa masuk surga tanpa masuk neraka? Harus bertauhid. Dan dia murnikan tauhidnya, jangan jatuh dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum talak satu itu? Talak satu, dia bisa rujuk kembali dan dihitung tetap talaknya. Dan harus memiliki iddah 3 kali haid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.